Hai guys, kembali lagi di Texuma dan kali ini saya akan coba lakukan gaming test dengan Samsung A21s ya atau A21s yang merupakan salah satu smartphone terbaru dari Samsung. Untuk speknya sendiri, Samsung A21s ini punya chipset Exynos 850 8nm, RAM-nya 3GB, kemudian internalnya 32GB, baterainya 5000 mAh. Kemudian untuk harganya sendiri ada di kisaran 2,7 juta ya. Dan kalau berminat, kalian bisa cek link di deskripsi untuk harga terupdate-nya. Seperti biasa, untuk gaming test ini saya akan coba tes ketahanan baterai dan suhu setelah bermain selama 30 menit dan 1 jam. Untuk game-game yang dites kali ini ada Mobile Legends, kemudian PUBG Mobile, Shadowgun Legends, dan Pro Evolution Soccer 2020. Oke, pertama saya cek untuk baterai ya, saat ini posisinya di 71%. Dan sebelum kita tes, saya coba kasih lihat untuk hasil tes ini ya, benchmark sintetis. Yang pertama untuk Antutu. Untuk Antutu kita dapetin skor di 125 ribuan, di mana untuk skor CPU-nya di 47 ribuan dan GPU-nya ada di 21 ribuan. Oke, next untuk Geekbench 5. Untuk single core ini dapat di skor 184 dan multi core-nya di 877. Kalau lihat di Antutu tadi sih kurang lebih setara dengan Snapdragon 632 mungkin ya. Dan skornya ini memang nggak terlalu tinggi sih. Jadi memang bukan punya spek yang tinggi lah di kisaran harga 2,7 juta. Tapi nanti kita akan coba gimana tes gamingnya. Kemudian untuk 3D Mark di tes Slingshot Extreme, OpenGL dia dapat di 872 dan di tes Vulkan 882. Dan di sini saya coba ini juga lakukan pengukuran FPS ya dengan Geekbench Pro. Mudah-mudahan nggak ngebug sih, karena dia kadang-kadang suka ngebug, tapi menurut saya sih cukup bisa dilakukan untuk ngetes ini sih, untuk ngetes gimana performa gaming, berapa rata-rata FPS yang didapat dan stability-nya. Oke, pertama kita tes sensitivitas layar aja ya untuk real drum. Oke, kita cek pinggir-pinggir layar sini. Harusnya sensitivitas layar sih nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah. Kemudian kita coba tes untuk multitouch ya. 3 jari nggak ada masalah, 4 jari juga harusnya nggak ada masalah. Kemudian untuk 5 jari ya nggak ada masalah. Oke, jadi untuk layar PLS TFT dari Samsung A21s sih nggak ada kendala ya. Oh ya, ini dia layarnya bukan pakai Super AMOLED tapi pakai PLS TFT. Mungkin kalau kalian yang nggak terlalu mentingin kualitas display sih nggak bakal terlalu concern dengan itu. Oke, next untuk game kedua apa tadi ya? Mungkin di Mobile Legends dulu ya. Oke, pertama saya cek di settingan grafik ya. Di sini kita pakai HD mode-nya coba di on, grafiknya medium, optimize FPS-nya on, dan kita nggak bisa pakai di high frame rate ya atau 60 fps. Settingannya di sini belum kebuka. Oh ya, tadi saya lupa mention untuk koneksi saya pakai WiFi ya, bukan pakai mobile data. Oke, so ternyata untuk Mobile Legends ini belum selesai download ya. Jadi hanya kelihatan white ball kayak gini. Tadi saya juga coba return to lobby, nggak bisa, dia malah exit game, dan saat balik lagi buka Mobile Legends-nya dia balik lagi ke sini. Nggak tahu gimana caranya ke lobby ya. Oke, langsung kalau gitu saya langsung lanjutin ke game kedua aja ya, yaitu untuk PUBG Mobile. Oke, untuk PUBG Mobile pertama kita cek di settingan grafik ya.
Oke, di sini kita dapat maksimal di HD dan high frame rate. Kemudian di balance ultra. Oke, mungkin kita cobain di balance ultra aja yang agak berat. Apakah dia bisa dapat di kisaran 30 fps ya? Oke, kita udah terjun dari pesawat. Untuk FPS-nya sih lumayan ya, masih di sekitaran 30. Tadi sempat turun ke 26, 27, 25. Oke, sementara minimal di 25 dan tadi sempat maksimal di 41 fps. Oke, so kita udah bermain kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, kita langsung cek aja suhunya. Hampir 40 derajat ya di bagian sini. Ini yang paling panas ya kalau A21S. Sedangkan di bagian sini nggak begitu. Oke, ada yang nyerang kayaknya. Next, untuk sisa baterai di 64% ya. Oke. Di 64%, tadi startnya di 71 ya. Jadi berkurang sekitar 7%. Jadi tadi untuk PUBG Mobile saya cepat ngulang juga karena tadi mati. Ini kayaknya isinya pada banyak humannya sih. Biasanya kan kita baru mulai itu banyak bot, tapi ini kayaknya udah mulai banyak humannya yang main di sini. Kemudian untuk FPS juga tadi cukup lumayan sih ya. Jadi dia dropnya sampai 19, tapi itu nggak sering-sering banget. Dan rata-rata masih di sekitaran 30 sampai 35 FPS. Oke, dan sekarang kita langsung lanjut ke game berikutnya ya, yaitu Shadowgun Legends. Oke, untuk Shadowgun Legends kita cek untuk ininya, settingnya. Di sini kita pakai yang low graphic aja ya, dan FPS limit di 30 fps. Oke, saat di lobby sini kita cek FPS-nya sekitaran 20 ya, 22, 23. Oke, naik sampai 26. Oke, lumayan stabil di kisaran 22 sampai 26 fps ya, 25 tadi. Oke, kita coba langsung ke mission aja.
apakah dia bisa jalanin stabil ya untuk di 30 fps. Kok kita udah masuk ke permainan ya. Ternyata dia mampu ini ya, jalanin sampai 60 fps, padahal tadi kita pilih settingnya di 30 fps untuk Shadowgun Legends. Ini frame rate-nya nggak stabil ya, jadi turun sampai 20, kadang naik 60, tapi itu cukup wajar sih karena ini kan termasuk game berat. Oke, drop sampai 17 fps. Oke, kita coba satu mission lagi ya untuk Shadowgun Legends. Yang jelas walaupun di low setting dan di 30 fps saja memang kurang ini sih performanya. Dan kalau kalian mau yang lancar itu minimal di Snapdragon 660 untuk Shadowgun Legends. Oke, dan kita langsung cobain untuk misi kedua ya. Ini ada musuh tapi nggak kelihatan. Oke, ini dia. Oke, ya itu sih intinya untuk Shadowgun Legends. Untuk frame rate itu pastinya nggak stabil ya karena gamenya udah cukup berat. Jadi di Exynos 850 ini dia kurang mampu untuk jalanin lah seperti itu. Oke, kita stop dulu. Oke, kita exit aja yang tadi ya. Sekarang kita cek untuk game ketiga. Oh ya, mungkin kalian ada yang nanya kok gamenya cuma dikit yang dites. Karena ini ya storage-nya juga udah install segini aja udah full ya. Hanya sisa 900 MB. Jadi kemarin saya coba install Asphalt 9 udah nggak bisa. Jadi saya hanya tes 4 game ini aja dan rasanya sih performanya udah cukup mewakili sih. Oke, next ini untuk Pro Evolution Soccer ya. Pertama kita cek video setting aja. Di grafiknya kita coba di standar dan 30 fps apakah dia kuat ya jalaninnya.
Oke, ini baru mulai dan cukup ini sih, cukup stabil ya di 30 fps. Ya, geblek. Oke, kalau nggak masuk sih kebangetan tuh ya. Oke, masih cukup stabil ya di sekitaran 29-30 fps. Atau mungkin di match kedua kita cobain aja ya, jalanin di low dan 60 fps, apakah dia kuat. Oke, ternyata udah main selama 1 jam ya. Kita langsung beresin aja. Oke, baterainya di 58% ya. Tadi startnya di 71%, jadi berkurang sekitar 13%. Kemudian untuk suhunya, oke, nggak sepanas tadi sih, karena di Pro Evolution Soccer ini nggak seberat PUBG ya. Dia sekitaran di 34, 30 ke 36 ya maksimalnya. Tadi kalau main PUBG itu sampai di 40. Oke, kita cek satu match lagi ya. Kita coba di low setting dan 60 fps. Oke, dan next ini adalah Pro Evolution Soccer ya di low setting, dan saya coba naikin ke 60 fps. Frame rate-nya di sini cukup fluktuatif ya, dari 40 ke 50, dan nggak nyampe ini ya, nggak nyampe di 60. Oke, turun sampai di 37 fps tadi. Tapi masih cukup playable sih ya kalau lihat fps segini. Jadi masih rata-rata di 40 fps di awal permainan. Nanti kita cek aja untuk log di di Geekbench Pro. Oh ya, kalau kalian berminat untuk ngetes performa gaming untuk smartphone kalian bisa download si ini ya, Geekbench Pro. Nanti untuk link download dan informasinya nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Ini memang nggak akurat banget sih, tapi menurut saya salah satu yang cukup mewakili lah kalau kita mau tes performa gaming dan kita dapat berapa fps. Lah, offside. Oke, so far untuk Samsung A21s dibanding kalian main di standar grafik dan 30 fps, ini jauh lebih baik kalian main di di low setting dan 60 fps ya. Lebih smooth lah seperti itu. Dan sekali-sekali kalian juga bisa dapat di atas 50 fps, dan dropnya pun masih di atas 30. Jadi cukup fine sih kalau kalian pilih settingan ini. Oke, untuk Pro Evolution Soccer udah selesai ya. Oke, kita langsung stop aja untuk Geekbench. Dan next saya langsung cek gimana performanya setelah selesai mainin di Mobile Legends ya. Oke, kemudian nanti untuk tes game terakhir ya, itu Mobile Legends. Ini di settingan grafiknya medium ya. Jadi tadi saya udah cobain kurang lebih sekitar 5 menitan. Ini cukup lancar ya, cukup stabil, maksudnya di 30 fps.
cukup lancar sih, nggak ada masalah. Jadi paling dia turun sampai 27-28 fps, sisanya di kisaran 30-31. Waduh, serbu nih. Oke, Mobile Legends udah finish ya. Kita dapat di rata-rata di 30 fps, cukup lancar ya di settingan grafik medium tadi. Oke, kemudian tadi kita udah main selama kurang lebih hampir 1,5 jam ya. Untuk baterainya 52%. Jadi berkurang sekitar 19% ya untuk baterai. Oke, jadi untuk tes gaming untuk Samsung A21s sudah finish ya. Sebelum kita sampai ke kesimpulan, kita cek dulu gimana kita dapat performa dari Samsung A21s lewat aplikasi Geekbench Pro. Yang pertama di PUBG Mobile tadi, kita dapat di 35 fps untuk rata-rata frame rate-nya. Kemudian di frame rate stability-nya di kisaran 82%. Oke, jadi kita lihat di sini frame drop biasanya saat kita baru masuk ke lobby sebelum mulai permainan. Kemudian ini yang lobby kedua ya, saat udah mati saya restart lagi. Jadi cukup masih bisa dimainin sih untuk di settingan balance ultra. Tapi kalau kalian mau dapat frame rate yang lebih stabil dan median FPS yang lebih tinggi, kalian bisa mainin di settingan smooth dan ultra. Next, untuk game kedua tadi Shadowgun Legends ya, untuk di settingan low dan 30 fps. Di sini kita dapat rata-rata sih memang 30 fps, tapi frame rate-nya sering drop ya, hanya 49% stability di sini. Di sini kita juga bisa lihat grafiknya, dia sering nggak stabil gitu, sering drop. Jadi memang dia dibilang kurang powerful lah untuk mainin si Shadowgun Legends yang memang punya requirement yang tinggi ya untuk grafiknya. Kemudian di PES 2020 tadi saya juga coba di 2 sesi. Untuk yang pertama itu yang ini ya, di settingan standar grafik dan 30 fps kita dapat di rata-rata 30 fps dan frame rate-nya di 99% stability. Dan yang kedua ini saya coba di settingan low ya, dan 60 fps. Ini untuk frame rate-nya cukup stabil ya di 83% dan median FPS-nya juga cukup tinggi di 45 fps. Ini juga saya rekomen settingan ini ya kalau kalian main PES 2020 dan dengan Samsung A21s ini. Oke, next untuk game satu lagi Mobile Legends ya. Mobile Legends ini di settingan medium tadi ya, di HD on, kemudian di grafiknya di medium. Untuk frame rate-nya 30 karena nggak bisa unlock yang high FPS. Di sini kita dapat di rata-rata 30 fps dan persentasenya juga stabil ya di 98%. Tadi saat saya tes juga cukup stabil sih di kisaran 28, kemudian 30, lebih sering di 30 sih. Jadi minimalnya di 28. Oke, so kesimpulannya memang di Samsung A21s ini bisa dibilang cukup ini ya, yang kelebihannya sih memang di bagian di irit baterai karena dia pakai Exynos 850 yang punya fabrikasi 8 nanometer. Tadi saya main di 1 jam tadi hanya berkurang sekitar 14%. Sorry, alarmnya bunyi lagi, dan 1,5 jam itu berkurang sekitar 19%. Jadi memang kalau kalian cari yang device yang nggak perlu terlalu powerful tapi cukup tahan lama untuk gaming, Samsung A21s ini layak dipertimbangin. Tapi untuk performa gaming tadi bisa lihat untuk paling Mobile Legends dan PES saja yang lancar. Kalau di PUBG Mobile dia masih sering frame drop, dan di Shadowgun Legends juga cukup kewalahan lah dia untuk menghandle grafik, terutama di map-map yang actionnya cukup intens. Kemudian untuk suhu tadi nggak panas-panas amat sih, biasanya dia paling panas tuh di daerah sini, tadi sampai di 40 derajat ya kalau untuk main game berat. Dan untuk game-game yang ringan seperti
Pro Evolution Soccer atau Mobile Legends itu paling naiknya sekitar 34 sampai 35 derajat. Oke, paling sekian ya untuk gaming test dari Samsung A21s ini. Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan, kemudian ada komentar atau lainnya, bisa masukin aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like juga jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan mungkin kalian bisa subscribe ya, karena saya akan buat review dari Samsung A21s ini segera. Dan kalau kalian ingin dapat review-review seperti mantan flagship, kemudian unboxing mantan flagship atau smartphone turun harga ke depannya, kalian bisa subscribe aja di channel ini. Oke, dan akhir kata, thanks for watching, keep smart and see you next time.